Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julian Pramukti dari kelas B PAI semester 1 dengan NPM 210 11 050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah aliran linguistik. Baiklah, langsung saja. Menjelang akhir abad ke-19, terjadi perubahan yang mendasar dalam perkembangan ilmu linguistik. Sebagai masih bertahan dan konsepnya yang lama, walaupun sudah layak, banyak yang ditolak sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemahaman bahasa sebagai suatu disiplin akademis. Nah, gitu. Walaupun hasilnya karya teori linguistik itu secara umum memberikan mengambil alih tugas untuk memberikan linguistik, tapi sejarah perbandingan bahasa-bahasa Indo-Eropa itu sebagai penerbit yang dikenal oleh mahasiswa. Nah, gitu. Dan sejarah aliran linguistik itu sudah banyak perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kemudian apa sih manfaat linguistik itu? Nah, manfaat linguistik itu sebagai pengetahuan yang luas tentang menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Nah, seperti itu manfaat linguistik. Nah, dan kemudian sebagai peneliti, kritikus, dan peminat sastra, juga linguistik itu sangat membantu dalam karya-karya sastra lah, gitu. Bagi guru bahasa juga linguistik itu ada beberapa macam, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya setelah ini. Kemudian sebagai penyusun kamus, sebagai pengetahuan tentang linguistik, membantu jalankan tugasnya. Nah, gitu. Linguistik melahirkan cabang berdasarkan segi keluasan objek kajiannya. Menurut ahli ilmuwan, berdasarkan segi keluasan objek kajiannya dapat diberikan adanya linguistik umum dan linguistik khusus. Nah, seperti itu. Linguistik umum adalah linguistik yang mengkaji berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia dan lain-lain. Bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Sedangkan linguistik umum atau linguistik khusus maksud saya hanya memfokuskan kajiannya. Dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan diakronik. Nah, seperti itu. Apa sih linguistik sinkronik? Nah, linguistik sinkronik adalah mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji struktur dan lain-lain. Kemudian linguistik ini sering disebut dengan istilah linguistik deskriptif karena mendeskripsikan bahasa pada masa tertentu secara apa adanya. Nah, kemudian di sini masuk ke penjelasan tentang cabang-cabang linguistik. Nah, yang tadi saya sebutkan ada fonetik dan teman-temannya dan yang lain-lain. Nah, fonetik itu apa sih sebenarnya? Pada ada yang belum tahu, fonetik itu sebagai bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Nah, fonetik ini berhubungan dengan anatomi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Jadi seperti yang saya sebutkan, fonetik akustik, fonetik auditoris, dan lain-lain. Kemudian ada fonologi. Fonologi itu bidang linguistik yang dibedakan dari fonetik. Fonologi bertugas mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi. Nah, kemudian ada morfologi. Nah, morfologi itu cabang linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi itu menganalisis struktur lah. Menganalisis struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata. Nah, contohnya dalam fonologi
pada kata bunyi yang disimbolkan sebagai fonem karena membedakan makna. Kemudian ada sintaksis. Nah, seperti materi-materi yang sebelumnya juga ada jurnal yang membuat tentang sintaksis. Sintaksis tersebut tata bahasa tradisional digolongkan sebagai tata bahasa yang gramatika. Jika morfologi tadi membahas atau membicarakan struktur, jika ini kita sintaksis internal kata, maka sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain. Nah, seperti itu. Biasa dikaji dengan sintaksis. Nah, struktur sintaksis mencakup masalah, fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Kemudian ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Para linguistik struktural sebenarnya tidak begitu peduli dengan masalah makna karena dianggap merupakan bagian yang tidak dapat diamati secara empiris. Nah, kemudian itu. Jadi hal-hal yang dibicarakan dalam semantik adalah hakikat makna, hakikat, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan lain-lain yang berhubungan dengan makna bahasa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.